Oke, selamat datang di UTBK Acak. Nah, kali ini aku mau bahas terkait dengan KIP kuliah, khususnya untuk UTBK SNBT gitu kan. Nah, ini banyak ditanyakan karena ada dua jenis. Apa ya? Ada yang dapat gratis, gratis itu dalam artian nggak bayar biaya pendaftaran. Ada juga yang harus bayar biaya pendaftaran gitu. Nah, ini bakal aku ulas. Jadi biar kalian juga nggak salah paham terkait dengan aturan ini kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam pendaftaran SNBT itu ada dua kategori untuk khusus pelamar KIP kuliah. Jadi yang pertama itu adalah yang gratis. Jadi buat kalian yang gratis biaya pendaftaran itu adalah mereka yang terdaftar di DTKS dan atau ya, jadi atau mendapatkan bantuan sosial bansos itu kayak misalkan KIS atau mungkin apalagi PKH atau mungkin punya KKS gitu kan. Nah, itu gratis untuk biaya pendaftaran. Nah, ini juga berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 4 PMK 02 2023. Nah, bisa dilihat di pasal 2 itu tak ambil dari permennya. Jadi yang masuk di DTKS atau menerima bantuan sosial itu yang gratis kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian di akun kalian ya, di akun KIP kalian ternyata tidak terdata di DTKS, nah itu kemungkinan besar kalian harus membayar biaya pendaftaran. Tapi tetap kalian dianggap sebagai pelamar KIP kuliah itu cuma membayar biaya pendaftaran SNBT itu aja 200.000 ya berarti ya itu. Nah, ini tampilannya tuh nanti kayak gini kalau misalkan kalian terdaftar gratis kayak gitu karena memenuhi syarat dari Permen Keuangan RI. Kemudian kalau misalkan yang kedua itu adalah bagi yang tidak terdaftar di TKS atau tidak pernah mendapatkan bantuan sosial kayak PKH nggak punya itu semua. Nah, itu kalian tetap terdaftar sebagai pelamar KIP kuliah tetapi tidak gratis kayak gitu. Jadi kalian harus bayar 200.000 tapi tetap terdaftar sebagai pelamar KIP kuliah kayak gitu. Cuma nanti ada verifikasi tambahan di kampus setelah kalian lolos UTBK kayak gitu. Ada wawancara kayak atau ada kunjungan. Nah, itu biasanya untuk orang-orang memvalidasi dari kondisi ekonomi kalian di keluarga kalian gitu. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, kalian harus bayar gitu ya. Nah, kemudian ada yang pertanyaan lagi nih, aku udah terdaftar di TKS tapi kok masih disuruh bayar sih kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu adalah kamu kategori orang mampu, orang tuamu. Jadi desilnya itu di atas 4 itu kan dianggap mampu, yang rentan itu kan yang 1 sampai 4 gitu. Kemudian kalau dari peraturan KIP kuliah yang digambar itu, nah itu ada 3 poin terkait siapa aja yang dianggap memiliki keterbatasan ekonomi, yang punya datanya. Nah, itu yang pertama kalian punya KIP waktu SMA, nah itu juga kemungkinan besar kalian gratis, gitu kan, gratis biaya pendaftaran. Kemudian masuk ke dalam DTKS atau PKH tuh, atau itu ada bantuan jaminan kesehatan atau mungkin bantuan non tunai itu pangan atau apalagi itu KKS gitu kan. Nah, itu kalian juga bakal gratis. Kemudian yang ada 2 itu PPKE itu ada maksimal desil 3 kalau di sini ya. Nah, itu kalau lebih dari desil 3 berarti kalian terbayar. Kalau misalkan 1, 2, 3 itu gratis biaya pendaftaran. Nah, gitu ya. Untuk yang nomor 4 ini perlu divalidasi ulang karena ada yang kadang terdaftar, ada yang tidak. Jadi yang fokusnya adalah 1, 2, 3 ini kalau misalkan kalian tidak memenuhi syarat itu disuruh untuk membayar biaya pendaftaran SNBT, tetapi tetap dianggap sebagai pelamar KIP kuliah. Dan nanti kemungkinan besar juga bisa lolos KIP kuliahnya kayak gitu. Itu terima kasih. Jangan lupa untuk follow Twitter @utbkaca. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung join community-nya atau mungkin kalian mau DM juga boleh. Terima kasih.